Salam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Dari mana Ustaz? Dari Celepuk. Depok. Anangsi dulu ya. Depok. Ya. Celepuk. Saya dari Ustaz Abdul Sosmed. Oh iya. Bentar ya. Anangsi dulu ya. Oh lagi boleh. Insyaallah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa 'amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian bersama kita ya. Kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama ya. Namun untuk kitabnya masih proses ya, dalam penulisan dan bisa dibuka sementara waktu di mushafnya masing-masing. Materi kita pada surat An-Nisa di ayat 24. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita yang terjaga kesuciannya. Makna muhsan yaitu seseorang yang sudah terjaga, baik yang mereka menjaga kehormatannya atau yang mereka menjaga kehormatannya dengan menikah. Sehingga makna al-muhsanat di sini adalah wanita-wanita yang sudah menikah. Wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita yang sudah menikah, yang bersuami. Illa ma malakat aimanukum, kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Maksudnya itu adalah ini sebuah kinayah tentang milkul yamin, yaitu budak, hamba sahaya. Kitaballahi alaikum, ketetapan Allah atas kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian selain itu, di belakang itu. Selain itu semuanya halal. Tentunya ya, ayat ini sebelumnya tentang ayat apa Pak?
yang kita bahas kemarin di ayat 23. Allah menegaskan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian wanita-wanita selain itu, selain wanita-wanita yang disebutkan di ayat ini maupun sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Kita bahas kemarin. Wanita-wanita yang mahram, yang tidak boleh dinikahi. Maka di antara yang tidak boleh dinikahi di ayat 23 yang menjadi mahram kita, dan mahram ada yang bin nasab, ada mahram yang dengan nasab, ada mahram yang dengan sebab. Jadi ada mahram karena nasab, ada yang mahram karena sebab. Maka di antara mahram-mahram itu Allah sebutkan di ayat sebelumnya, hurrimat alaikum ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudari-saudari kalian, wa ammatukum, wa khalatukum, bibi dari saudara laki-laki bapak, dan bibi dari saudari ibu, saudara ibu. Kalau am yaitu dari jalur laki-laki, kalau khal dari jalur perempuan. Wa banatul akh, anak putri dari saudara laki-laki kalian. Wa banatul ukh, putri dari saudari perempuan kalian. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudari-saudari sesusuan kalian. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istri kalian. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, anak-anak perempuan sambung kalian yang ada dalam pengasuhan istri-istri kalian yang kalian nikahi dan sudah terjadi hubungan suami istri. Wa halailu abnaikum, dan juga menantu istri anak-anak kita. Ini juga apa? Menjadi yang tidak boleh dinikahi. Wa anta jum'u bainal ukhtain, dan mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan dalam satu waktu. Wal muhsanatu minan nisa, dan juga perempuan-perempuan yang bersuami. Maka inilah perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Banyak atau dikit? Yang dari pertama apa? Ummahat, ibu kalian, sampai anak perempuan kalian, saudari, bibi, dan seterusnya. Kira-kira banyak atau sedikit? Yang tidak boleh dinikahi banyak atau sedikit? Banyak. Ayat setelahnya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, yang halal selain itu. Jadi banyak yang enggak boleh atau banyak yang boleh? Yang tadi berapa Pak Adin? Tadi kalau dihitung berapa itu? Dan dihalalkan bagi kalian selain itu. Maka yang dihalalkan lebih banyak atau sedikit? Ya, yang diharamkan lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Yang pertama, jika disebutkan jumlah menunjukkan banyak atau dikit. Siap, berapa yang hadir?
Yang hadir 25 orang. Berapa yang hadir? Tak terhitung. Nah, yang disebutkan angkanya dikit. Yang enggak disebutkan angkanya lebih banyak. Yang tidak boleh dinikahi, ibu, anak perempuan, saudari perempuan, bibi, anaknya saudara, anaknya saudari, ibu sesusuan, istrinya mantu, kemudian anak sambung yang sudah dinikahi ibunya. Ini yang nggak boleh. Dan juga istrinya orang lain. Selain itu siapa, Pak? Semua wanita boleh dinikahi. Semua perempuan boleh dinikahi. Ada berapa jumlah perempuan di dunia ini? Yang muslimah berapa? Baik yang sudah dulunya pernah menikah atau yang masih gadis. Berapa jumlah muslimat di dunia ini, Pak? Itu semuanya boleh dinikahi. Ditambah lagi yang dihalalkan kitabiah. Kitabiah itu perempuan ahli kitab. Allah menegaskan, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi dengan syarat muhsanat. Perempuan Yahudinya atau Nasraninya muhsanat, terjaga. Dia benar-benar orang-orang yang baik, bukan musafihatin wala muttakhidati akhdan. Bukan perempuan yang dia itu menjual dirinya, berzina, atau yang suka menggoda laki-laki lain. Maka selama itu boleh. Sehingga jumlah yang diperbolehkan jauh lebih banyak. Sesuatu yang tidak disebutkan angkanya lebih banyak. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, dan di antara yang diharamkan adalah wanita-wanita yang sudah bersuami, dawatul azwaj, memiliki suami-suami. Fa innahu yahrumu nikahunna ma dumna fi dhimmati zauj, maka sesungguhnya haram dinikahinya selama dia masih dalam naungan seorang laki-laki lain. Hatta tutallaqu wa tanqadi iddatuha, sampai jika nanti terjadi perpisahan dan selesai masa iddahnya. Jadi kalau sudah pisah dan sudah selesai masa iddahnya, baru boleh dinikahi. Bagi seseorang perempuan yang karena perceraian berapa bulan? 3 kali quru. 3 kali quru. Quru itu bisa haid atau bersih. Jika ditinggal meninggal, arba'ata ashhuri wa ashra, 40 hari lebih 10, arba'atu ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Maka inilah apa? Iddahnya masing-masing dari perempuan. Illa ma malakat aymanukum, kecuali yang dimiliki oleh tangan kalian. Ini adalah kinayah, samaran atau kiasan tentang hamba sahaya. Hamba sahaya yang diperoleh dari tawanan perang. Maka jika ada peperangan, kemudian ada yang tertawan menjadi hamba sahaya, maka di antara yang boleh dinikahi.
fa innahu kitaballahi alaikum, menjadi ketetapan Allah atas kalian. Jadi apa di antara yang diperbolehkan adalah budak hamba sahaya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian yang selain itu. An tabtaghu bi amwalikum, jika kalian menginginkan atau berusaha bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Jadi ketika seseorang laki dihalalkan baginya untuk menikahi perempuan yang selain itu, dengan syarat apa? An tabtaghu bi amwalikum, kalian memberikan sesuatu harta. Apa itu maksudnya? Mahar. Mahar. Maka mahar menjadi suatu kewajiban. Muhsinina, dengan tujuan muhsinin, yaitu tujuan ketika dia menikah muhsinin, untuk menjaga kesucian diri. Maka tujuan daripada menikah adalah muhsinin. Maka kalau pakai sin, orang-orang yang berbuat baik. Kalau pakai sod, orang-orang yang menjaga kesucian diri. Ketika dia menikah, tujuan yang ingin dia capai adalah muhsinin, menjaga kesucian diri. Musta'ifin 'aniz zina, agar jiwanya bersih dari perbuatan zina. Wa mu'affina nisa'akum, dan juga untuk menjaga kesucian perempuan-perempuan kalian. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, tujuan daripada nikah adalah untuk menjaga kesucian diri. Maka dalam Islam, ketika seseorang ingin menjaga kesucian dirinya, justru dengan menikah. Kalau beberapa agama yang lain ada yang menegaskan kalau mau suci tidak usah menikah. Jadi kalau pengen suci tidak menikah. Islam enggak, justru ketika ingin mensucikan diri harus dengan menikah. Ghairu musafihin, tidak tujuannya untuk berbuat zina. Musafihin, lafadz musafihin, lafadz yang digunakan untuk zina. Secara arti bahasa, musafihin menumpahkan. Safkul ma fil halal wal haram, menumpahkan air baik dalam perkara halal maupun haram. Dan digunakan lafadz ini dalam perkara zina karena dia menumpahkan air maninya pada sesuatu yang haram, meletakkan syahwatnya dalam perkara yang haram. Sehingga lafadz musafihin yaitu menumpahkan syahwatnya dalam perkara yang haram. Ketika diletakkan pada yang haram, maka nilainya pun haram, dosa. Ketika syahwatnya diletakkan pada yang halal, dia pun mendapatkan pahala. Rasulullah menegaskan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan mendatangi istri kalian itu adalah sedekah. Maka sebagaimana jika diletakkan pada yang halal bernilai pahala, jika diletakkan kepada yang haram maka mendapatkan dosa.
Dan lafadz musafihin digunakan untuk dalam hal perkara zina, sesuatu yang tidak halal, haram. Famastamta'tum bihi, maka apa saja atau maka karena istamta'tum bihi. Afwan, sebelumnya ya. Sebelumnya ya, As-Sa'di mengatakan muhsinina ghaira musafihin. Tujuan daripada menikah adalah untuk menjaga kesucian diri, ghaira musafihin, dan tidak melakukan zina. Menjaga kehormatan dan jauh dari perbuatan zina yang kotor. Maka dengan dia menjaga kesucian dirinya akan dijauhkan dari yang haram. Dan beliau menegaskan wa fiha, dan pada ayat ini dilalatun ala annahu la yuzawwiju ghairal afif. Dari ayat lafadz muhsinina ghaira musafihin, tujuan mereka untuk menjaga kesucian diri dan tidak melakukan zina. As-Sa'di menegaskan di dalamnya terdapat pesan, sebuah dalil agar seseorang tidak menikah kecuali dengan yang afif. Tidaklah seseorang tidak menikah kecuali dengan yang afif atau afifah, seorang laki-laki yang menjaga kesuciannya dan seorang perempuan yang menjaga kesuciannya, kehormatannya. Maka seseorang laki-laki maupun perempuan dari orang-orang beriman diperbolehkan menikah, namun menikahnya harus dengan yang afif atau afifah, laki-laki yang bersih yang menjaga kesucian kehormatannya, maupun perempuan yang menjaga kesucian dan kehormatannya. Maka yang tidak menjaga kesucian kehormatan dirinya tidak boleh dinikahi, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana hal ini firman Allah dalam surat An-Nur di ayat yang ketiga. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Lelaki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau wanita musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan pezina la yankihuha illa zanin aw musyrik, tidak boleh dinikahi kecuali dengan laki-laki pezina dan laki-laki musyrik. Ini diantara penjagaan Islam akan kesucian seorang mukmin. Kenapa Allah tidak memperbolehkan laki-laki mukmin menikahi perempuan pezina? Demi untuk menjaga kesucian. Maka dalam surat Al-Maidah, surat nanti akan kita bahas insyaallah. Maka dalam surat Al-Maidah Allah mengambil janji-janji. Di antara janji adalah agar mukmin laki-laki memakan yang halal, dan bahkan mereka harus mengambil wanita pun yang thayyib. Makanannya harus thayyib dan pendampingnya pun harus thayyib, yang baik. Adapun yang tidak thayyib, yang zani, maka tidak boleh dinikahi. Sehingga larangan dari Allah, tidak boleh seorang mukmin, laki-laki mukmin, menikahi seorang pezina perempuan.
atau seorang musyrik perempuan. Dan bahkan seandainya tidak ada muslimah yang afifah, maka sesungguhnya menikahi budak perempuan itu lebih diutamakan, lebih baik. Seandainya tidak ada perempuan yang merdeka, yang ada hanya perempuan musyrikah, maka sesungguhnya menikahi budak perempuan itu lebih diutamakan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah di ayat 221 tentang keharaman menikahi wanita musyrik. Sebaliknya, dan juga tidak boleh menikahi laki-laki musyrik. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikat hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah walau a'jabatkum, dan sungguh budak perempuan mukmin itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun kecantikannya menakjubkanmu. Wala tunkihul musyrikin, dan janganlah oleh kalian semua para perempuan dan wali-wali perempuan menikahkan dengan laki-laki musyrik hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun, dan sesungguhnya seorang budak laki-laki mukmin khairum min musyrik, itu lebih baik daripada laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, meskipun laki-laki tersebut ketampanannya sangat-sangat menakjubkan kalian. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh menikahi perempuan musyrikah meskipun kecantikannya sangat-sangat menakjubkan? Atau sebaliknya, seorang perempuan muslimah mukminah enggak boleh menikahi laki-laki musyrik meskipun ketampanannya sangat-sangat menakjubkan. Allah sebutkan sebabnya. Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka yang musyrik-musyrik ini, mereka mengajak kepada api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah, dan Allah mengajak kalian untuk mendapatkan surganya dan ampunannya dengan izinnya. Jadi kalau menikahi musyrik musyrikah ini berpotensi masuk api neraka. Kalau masuk sampai murtad kemudian nanti meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia akan kekal dalam api neraka. Sedangkan ketampanan seorang laki-laki dan kecantikan seorang perempuan kira-kira bertahan berapa tahun, Pak? Ketampanan seorang lelaki, ibu-ibu, berapa tahun, Bu? Sepanjang, ya. Ketampanan para suami berapa tahun, ibu-ibu? Kecantikan istri-istri, Pak, berapa tahun, Pak? Gak berani jawab, ya. Sepanjang. Ya. Ya, sebentar. Dunia ya dunia. Kalau sudah termakan oleh masanya pasti akan turun. Turun nilainya, turun semuanya. Ya. Semakin bertambah usia semakin turun.
Oleh karena Allah mengajak ya, agar mereka lebih ya, meraih surga ya. Kalau surga, sudah masuk surga, sudah menikah di surga, itu gak kenal usia. Semuanya apa menjadi kembali ke umur 30-an. Umur matang, umur yang terbaik manusia adalah 30-an. Ya Pak. Sebaik-baiknya masa muda umur berapa? Powernya laki-laki umur berapa? 30-an. Kalau umur 40 matang. Jadi kalau umur 30 itu top-topnya laki-laki. Umur 40 matang. Habis matang ya? Jadi kalau habis matang 40 itu matang. Umur kematangan itu umur 40. Biasanya habis matang ya. Tapi katanya kalau laki-laki itu kayak pohon kelapa, Pak. Kayak apa? Buah kelapa. Semakin matang semakin berminyak, bersantan. Ala kulli hal ya. Siapapun dari kita di dunia ini, jika semakin bertambah usianya pasti akan turun. Itulah ungkapan seorang penyair, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yughru bi bil 'aishi insanu. Segala sesuatu ketika sudah sampai puncaknya maka menjadi sunnatullah, mau tidak mau harus turun. Sunnatullah. Segala sesuatu di dunia ini kalau sudah sampai sempurna harus turun. Bulan kalau sudah bulan hilal sampai bulan Badr, bulan purnama. Kalau sudah sampai bulan purnama setelahnya turun. Malam semakin pekat setelahnya hilang. Kalau sudah naik di atas, sudah sampai puncaknya, selesai. Sunnatullah. Segala sesuatu kalau sudah sampai puncaknya harus turun. Bahkan penyakit pun demikian, Pak. Penyakit apa, Pak? Semakin sudah sakit, tanda-tandanya sudah akan sembuh ya. Bisul itu kalau sudah semakin membesar, semakin itu berarti apa? Ini telaki pecah. Ini apa? Sunnatullah. Muhsinina ghaira musafihin. Menjaga kesucian diri dan tidak berbuat zina. Maka seorang mukmin laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikahi pezina. Sampai kapan? Sampai jika mereka bertobat. Ya, kalau disebutkan az-zani, profesinya zina. Profesinya adalah zina, bukan yang mungkin apa ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya ya. Diperkosa atau itu bukan zina. Tapi apa? Jika disebutkan az-zani atau az-zaniya, seorang pezina, memang profesinya adalah pezina. Sebagaimana hal ini kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, tentang ayat Surat An-Nur di ayat 3 memiliki asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat. Yaitu kisahnya seorang sahabat yang mulia bernama Marsad ibnu Abi Marsad Al-Ghonawi.
Marsad seorang sahabat yang mulia, yang dia itu paham betul jalan-jalan cepat dari Mekah ke Madinah, karena dia tukang panggul. Di dulu itu ada namanya tukang panggul, untuk memindahkan barang atau sesuatu dari Mekah ke Madinah. Kalau pengen pengen gayat ke Mekah Madinah, jalan cepatnya itu ada orang-orangnya. Dan Al-Marsad ini masuk Islam pada peristiwa hijrah. Maka orang-orang beriman pada hijrah ke kota Madinah. Dan untuk hijrah itu berat. Kenapa beratnya? Tidak boleh hijrah sama orang Quraisy. Yang mau hijrah, maka hartanya wajib ditinggal dan akan dimiliki secara otomatis oleh orang Quraisy. Maka orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang lemah-lemah, yang nggak punya perbekalan yang cukup, itu nggak bisa kalau harus hijrah sendirian. Maka Marsad ini punya teman yang dia juga ingin hijrah. Namun keadaan kalau dia sendiri gak bisa. Maka Marsad menjanjikan, nanti saya jemput insya Allah. Nanti ada waktunya saya akan jemput. Saya akan lepaskan dirimu dari ikatan orang musyrik Quraisy. Nanti saya akan mengantarkan ke Madinah. Sampai suatu ketika Marsad memenuhi janjinya untuk membebaskan tawanan kaum muslimin yang ada di Mekah untuk dibawa ke Madinah. Sampai suatu ketika Marsad sudah datang di Mekah untuk membebaskan beberapa teman-temannya untuk dibawa ke Madinah. Marsad datang di malam hari. Ketika datang di malam hari, namanya orang yang menyelundup lah. Diam-diam masuk di kota Mekah, ingin membawa teman-temannya untuk hijrah. Maka Marsad menyelinap, kemudian bersembunyi-sembunyi. Akhirnya beliau bersembunyi di samping tembok. Keadaannya Lailatul Mukmirah, malam yang rembulan, malam purnama. Jadi bulannya itu purnama. Ketika Marsad datang dan beliau bersembunyi di balik tembok. Namun karena malam purnama, bayangannya itu terlihat. Ketika Marsad ingin masuk dan bayangannya terlihat, tiba-tiba ada seorang perempuan bernama Anak. Anak melihat bayangan di tembok. Maka Anak, seorang perempuan ini, mendekati bayangan. Ternyata dia melihat Marsad. Maka dia mengatakan, "Marsad?" "Ya, Marsad." Maka si perempuan mengatakan, "Marhaban wa ahlan bi Marsad." Selamat datang malam hari ini Marsad. Wahai Marsad, bit laila indana. Wahai Marsad, ayo malam ini ke rumah. Malam ini malam milikmu. Anak ini seorang perempuan yang cantik, tapi pekerjaannya zina, sering jual diri. Dan Anak ini teman dekatnya Marsad dulu di zaman jahiliyah, teman. Maka Marsad paham maksudnya, ngajak untuk bermalam di rumahnya. Maka Marsad, seorang mukmin yang sudah hijrah, mengatakan, "La ya Anak, innallaha harrama alaina." Wahai Anak, enggak mungkin ini. Sesungguhnya Allah mengharamkan perbuatan zina. Jadi ketika ditawari sama Anak, dirinya enggak, tolak itu keras.
Innallaha harrama alaina, Allah mengharamkan kami, gak mungkin saya melakukan itu. Maka anak mengatakan, wahai anak, jika engkau tidak memenuhi permintaanku, saya akan menjerit, yasih, gitu, akan mengeraskan suara untuk memberitahu kepada orang-orang bahwasanya Marsad datang untuk mengambil tawanan. Maka Marsad, enggak, Allah mengharamkan zina, saya tidak akan memenuhi permintaanmu. Maka anak langsung mengeraskan suara, ya ahlal khiyam, Marsad ya'khudu sabayakum, wahai orang yang ada di tenda, Marsad telah datang ingin mengambil tawanan. Maka orang-orang pada keluar langsung mencari Marsad, dan Marsad akhirnya bersembunyi dan lari di kebun sampai beliau masuk ke dalam sebuah goa. Dan dalam kisahnya sampai orang-orang itu mencari-cari, dan salah satu di antara mereka itu ada yang mengencengi tempat itu. Ternyata Marsad di bawahnya. Jadi kepalanya dikencingi oleh orang-orang Quraisy yang mencarinya. Dan mereka tidak mendapatkan Marsad, akhirnya mereka pergi. Dan Marsad kembali ke tempat tadi, tetap memenuhi janjinya menyelamatkan para tawanan untuk dibawa kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, maka Marsad menyerahkan tawanan ini, membawa para sahabat-sahabat yang dibawa tadi. Setelah semuanya sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW, sudah menghadap, kemudian Marsad meminta waktu dengan Rasulullah, ingin ngobrol, ingin curhat. Apa curhatnya? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya perempuan, yang punya teman perempuan yang bagiku sangat cantik, sangat menggoda, dan dia adalah temanku, dan saya punya keterikatan hati dengannya. Maksudnya siapa? Anak. Ketika di Mekah ditawarin gak mau, tapi apa? Selama perjalanan itu kepikiran dengan anak. Bagaimanapun sahabat juga ya, manusia. Sesampai di kota Madinah, maka Marsad, ya Rasulullah, atazawwajuha, gimana pendapatmu jika aku ingin menikahi anak? Rasul pun terdiam, tidak memberikan jawaban, dan harus menunggu wahyu. Sampai akhirnya turun wahyu, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali pezina perempuan atau musyrik perempuan, dan seorang pezina perempuan tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina ataupun laki-laki musyrik. Wa hurrima, dan itu semua diharamkan atas orang-orang beriman. Maksud mengatakan la tangkih anak, wahai Marsad, jangan nikahi anak. Maka Marsad ibnu Abi Marsad al-Qunawi sudah, kalau yang memutuskan Rasulullah SAW sudah selesai. Kemudian ditinggalkanlah anak. Dalam riwayat yang lain, masih dalam Ibnu Katsir, ketika para muhajirin datang di kota Madinah, maka pada saat itu kota Madinah baru keadaannya berat, makanan sedikit, pangan sedikit, harganya sangat mahal. Dan kaum muhajir ketika datang di kota Madinah itu miskin, gak apa-apa.
Maka para sahabat ya masing-masing mencari kehidupannya di kota Madinah. Maka di tengah-tengah keadaan itu ternyata ada beberapa perempuan dari ahli kitab itu yang kerjaannya menjual diri. Zawani muta'alinat min ahli kitab, wanita-wanita pezina dari ahli kitab. Dan juga ada yang dari kalangan Ansor, yaitu budak-budak Ansor yang dia itu juga menjual dirinya. Dan mereka ketika menjual dirinya, apa tujuannya? Mendapatkan kasbul mal, itu mendapatkan harta untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan, sebagian untuk yang lainnya. Maka sebagian para sahabat itu kepikiran. Apa pikirannya? Kita datang di sini miskin, nggak punya apa-apa. Makanan baru langka, harganya pun baru melangit, mahal-mahal. Gimana kalau kita ini numpang hidup sebentar sama perempuan-perempuan pezina? Pikirannya itu apa? Mencari solusi yang ya. Jadi dia menikah dengan wanita pezina, dapat makanan, kemudian nanti kalau sudah nggak butuh, tinggal. Tentunya para sahabat itu nggak semuanya sama. Ada yang mungkin yang baru masuk Islam, mungkin masih nggak paham yang lain. Namun para sahabat-sahabat ini ketika hendak melakukan sesuatu itu nggak langsung melakukan, tapi minta pendapat, saran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakanlah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada perempuan-perempuan yang mereka zawani muta'alinat, para pezina yang mereka itu terang-terangan menjual dirinya, mereka mendapat sebagian harta. Gimana kalau kami menikahi sebentar untuk mendapatkan makanan atau numpang hidup sebentar? Maka turunlah ayat tersebut. Az-zani la yankihuha illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan sesama perempuan pezina atau musyrik perempuan. Perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik laki-laki, dan itu diharamkan semuanya atas orang-orang beriman. Akhirnya mereka tidak jadi. Ya. Maka dari beberapa riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir, mungkin saja seseorang itu terkadang ketika mencari solusi itu mencari solusi yang haram, dengan keterbatasan ilmunya dan pengetahuannya. Namun hebatnya para sahabat, setiap punya masalah apa saja, itu sebelum melakukan, sebelum berbuat, minta pendapat Rasulullah. Nah, ini hebatnya para sahabat. Dalam perkara apa saja, itu kalau ingin melakukan sesuatu, itu enggak langsung melakukan sampai minta saran, minta pendapat. Mungkin di antara mereka ada yang termasuk orang-orang yang tidak mengetahui sebelumnya. Di antara sebab terkadang seseorang itu jatuh dalam dosa atau kesalahan karena awalnya tidak tahu. Dia mengira itu boleh, namun ketika tidak tanya kepada ahlinya, maka terjatuh dalam kesalahan. Dan para sahabat itu setiap kali akan berucap, setiap kali akan bertindak, seringnya senantiasa meminta pendapat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah SAW sudah memberikan jawaban, semuanya sami'na wa ata'na. Suka atau tidak suka, sudah mereka tinggalkan.
Lafaz setelahnya famastamta'tum bihi minhun, maka oleh karena kalian menikmatinya dari mereka, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah mereka ujurahun, maharnya, fardhah, sebagai suatu kewajiban. Sehingga mahar adalah suatu kewajiban dalam pernikahan. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian, tidak mengapa, fima taradaitum bih, jika kalian sudah saling ridho, mim ba'dil fardhah, dari setelah yang diwajibkan. Di antara perkara wajib dalam pernikahan adalah mahar, dan itu adalah haknya perempuan. Maka Allah memberikan menegaskan la junaha alaikum, tidak mengapa atas kalian, tidak dosa. Setelah ditetapkan maharnya, kemudian kalian saling ridho untuk memberikan kerelaan. Dalam tafsirnya bita'jilihi au ta'jilihi, au biziyadati au binuqsanihi. Dengan ketika memberikan maharnya, dengan menambahkan atau mengurangi, atau dengan menyegerakan atau menundanya. Ini mahar. Boleh nggak maharnya itu bertempo, Pak? Siapa maharnya 10 juta, tapi apa? Bayar 5 juta dulu, 5 jutanya nanti. Boleh? Boleh. Nah, tunai atau dibayar apa? Berangsur, boleh. Maharnya besar, maharnya berapa? 100 juta, 50 juta dulu. Tapi apa? Atas asas taradaitum, saling ridho. Maka bita'jilihi, dengan menyegerakannya, tunai langsung di awal, atau bita'jilihi, atau menundanya nanti, boleh, selama saling ridho. Au biziyadati au binuqsani, atau dengan menambahkannya. Ketika akad nikah, berapa maharnya? 10 juta. Tambahi berapa? 10 lagi. Boleh. Au binuqsanihi, atau dengan menguranginya. Ketika mau diakad, berapa maharnya? 10 juta. 5 jutanya tunai, 5 jutanya ntar. Setelah sudah akad, si perempuannya bilang, mas gak jadi, 5 juta aja. Ya sudah, saling ridho. Nah, ada yang menikah, maharnya 10 juta, sudah dikasihkan 5 juta. Setelahnya meninggal, maka tetap diberikan yang 5 juta. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa? Ya, siapa yang membayar? Yang membayarkan dari pihak keluarga. Jadi tetap apa? Mahar jika sudah ditentukan, itulah yang diambil. Sehingga nanti kesannya apa? Keluarga laki-laki utang sama perempuan. Namun jika perempuannya merelakan, itu haknya dia. Haknya dia diberikan. Wallahu a'lam bishawab.
Ayat terakhir, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui tentang tujuan kalian menikah. Apakah menikahnya itu untuk menjaga diri atau hanya untuk main-main? Hakiman, Allah Maha bijak. Makna bijak yaitu meletakkan hukumnya di tempat yang terbaik. Kenapa harus ada perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi? Kenapa enggak semuanya boleh saja? Enggak. Allah hakim, Allah Maha bijak. Dalam menentukan hukumnya itu yang terbaik untuk manusia. Kenapa seorang ayah tidak boleh menikahi istri dari anaknya? Itu apa? Itu ketentuan Allah, pasti itu yang terbaik. Kenapa harus ada yang mahram dan ada yang enggak mahram? Itu ketentuan Allah untuk kebaikan manusia. Dalam artian bahwasanya semua perintah Allah itu yang terbaik untuk manusia. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika menyeru kalian kepada sesuatu yang dapat memberikan kehidupan bagi kalian. Allah menyebutkan seruan Allah dan Rasulnya yuhyikum, memberikan kehidupan bagi kalian. Maka hidup yang sebenarnya hidup adalah hidup di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Yan, Pak? Ya? Pak Yan. Pak Yan kelihatan. Teman biasa. Iron. Setengah 6 udah Ada banget. antar anak. Yang Pak Yan, Pak Yan yang biasa datang tuh Pak Yan. Pak Wayan. Pak Wayan. Iya. Lagi ke Bali. Oh pulang. Iya, ada urusan dalam negeri katanya. Oh, siap. Urusan dalam negeri, dalam keluarga. Siapa? Siapa? Udah restoran tinggal Oh, alhamdulillah. tiga. Suaranya tidak keluar.